Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi, insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan untuk hari ini, yuk kita mulai sebuah insight tentang apa sih yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini, atau yang kita panggil market review untuk perdagangan terakhir di minggu ini, 25 September tahun 2020. Perlu kami ingatkan sebelumnya, hendaknya Anda mencari informasi atau menggoogling tentang perubahan perdagangan di pasar modal Indonesia pada minggu depan 28 September 2020. Jadi akan ada perubahan jam perdagangan di pasar modal Indonesia, dan di googling supaya bisa dilihat dan di copy, dicatat, dan itu jauh lebih baik daripada kami sebutkan hanya dengan suara saja. Dan hari ini cukup cerah, saya rasa semua berbahagia. Fear-nya sedikit diangkat oleh pasar. Jadi setelah berhari-hari market kita dihajar berturut-turut oleh penurunan yang cukup dalam, hari ini seperti diberikan obat penahan sakit, tapi nggak tanggung-tanggung. Diberikannya cukup banyak dosisnya ini. Jadi IHSG hari ini dibuka di 4.867.963, sempat mengalami titik terendah di 4.848.025, dan mendapatkan titik tertingginya di 4.949.303 untuk akhirnya ditutup di 4.945.791. Jadi IHSG mengalami kenaikan cukup fantastis, 103.035 atau 2,13%. Dan kalau kita lihat dibandingkan market Asia, Eropa, Amerika, maka kami dapat mengkonfirmasi kenaikan IHSG kali ini termasuk yang juara di dunia ya. Dan kalau lihat transaksi, memang transaksi IHSG hari ini tidak terlalu besar, tapi lebih besar daripada waktu penurunan, di mana waktu penurunan hanya sekitar 6 triliun, bahkan kemarin sempat hanya 5, sekian triliun. Hari ini transaksi di pasar modal Indonesia meningkat, walaupun tidak terlampau banyak, hanya sampai 7,330 triliun. Tercatat 136 saham masih melemah dan 302 saham menguat. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini di tengah-tengah kenaikan IHSG justru kembali mencatatkan total jual bersih yang cukup banyak, ya ini 829,6 miliar rupiah. Jadi perlu diketahui bahwa nilai total dari kapitalisasi pasar Indonesia adalah 185 triliun. Jadi kalau kita lihat angka 5.770,185 itu jauh lebih besar daripada yang dijual asing yang tidak sampai 1 triliun ya. Dan kalau kita mencermati dari bursa Asia sendiri, hari ini indeks Nikkei 225 Tokyo ditutup penguat 0,51% atau 116,799 poin ke 23.204,619. Straight time index Singapura menguat lebih tinggi 15,390 poin atau 0,64% ke 2.466,610. Sedangkan dua indeks Asia lainnya, Hang Seng Indeks Hong Kong malah mengalami pelemahan 75,650 poin
atau 0,32% ke 23.235.420, dan Shanghai Composite Index mengalami pelemahan 0,12% atau 3,760 poin ke 3.219.420. Jadi indeks Asia sendiri tidak bergerak senada ya, masih bergerak mix, ada yang merah dan ada yang hijau. Dan kalau kita lihat posisi market Eropa sendiri hari ini, Xetra DAX Frankfurt atau GDXI Jerman saat ini berada dalam posisi negatif 0,49% atau negatif 61,240 poin ke 12.545.330. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami penguatan 0,780 poin atau 0,01% ke 5.823.560. Jadi untuk market Eropa masih bergerak mix dengan DJIF atau Dow Jones Futures saat ini negatif atau mengalami penurunan hanya 6 poin atau 0,02% ke 26.712, dan penurunan tipis DJIF ini masih bisa berubah antara merah dengan hijau pada indeks Dow Jones nanti malam. Dan DXY atau dolar indeks kembali menguat 0,03 poin atau 0,03% ke 94.380. Dan kalau kita pindah ke kurs rupiah kembali melemah 56 poin atau 0,38% seiring dengan penguatan DXY. Kurs rupiah menjadi 14.903. Sedangkan emas menguat tipis 1,3 poin atau 0,07% di pasar spot ke 1.871.30 US dollar per troy ounce atau 896.620 rupiah sebagai harga beli dari Antam, dengan selisih 110.000 saat ini antara harga beli dan harga jual dari Antam. Jadi untuk pembelian mata uang, pembelian logam mulia, terkenal ada yang namanya perbedaan harga beli atau jual yang kita sering panggil dengan spread. Dan kita pindah sekarang ke saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing itu adalah yang pertama ASII. ASII mencatatkan total net foreign buy sebesar 38,6 miliar rupiah dengan kenaikan 5,65% atau 260 poin ke 4.860. Lalu ada saham TOER mengalami kenaikan 15 poin atau 1,49% ke harga 1.020 dengan net foreign buy sebesar 24,2 miliar. Yang ketiga ada saham Aegis yang mengalami net foreign buy 7,6 miliar dengan kenaikan 130 poin atau 9,03% ke 1.570. Dan Aegis ini sendiri kami rekomendasikan di dalam rekomendasi saham-saham yang bisa kita pelajari bersama. Dalam rekomendasi yang kami taruh kemarin sore, Aegis inilah yang memimpin penguatan tertinggi dengan 9,03%. Kemudian yang keempat ada MDKA, Merdeka Copper Gold, mencatat net foreign buy sebesar 6,6 miliar rupiah dengan kenaikan 25 poin atau 1,63% ke 1.555. Dan terakhir ada United Tractor atau UNTR yang mengalami kenaikan 325 poin atau 1,42% ke 23.200 dengan net foreign buy sebesar 2,2 miliar rupiah. Sedangkan pemimpin di jajaran net foreign sell atau yang sahamnya paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya adalah TLKM. TLKM mendekati harga Telkom di Amerika di New York Stock Exchange yang biasa kami bacakan pagi hari di Market Outlook. Net foreign sell dari TLKM saat ini adalah 243,6 miliar rupiah dan mengalami penurunan 40 poin atau 1,47% ke 2690. Yang kedua ada saham Bank BCA atau BBCA, net foreign sell sebesar 73 miliar rupiah tapi mencatatkan kenaikan 825 poin atau 3,03% ke 28.050. Yang ketiga ada ICBP. ICBP mengalami net foreign sell sebesar 36,5 miliar dengan penurunan 50 poin atau 0,5% ke 10.050 rupiah.
Yang keempat ada Bank BRI atau BBRI, net foreign sale sebesar 34,8 miliar rupiah dengan mengalami kenaikan tertinggi dari yang dijual oleh investor asing 4,29% atau 130 poin ke 3.160. Dan yang terakhir ada Adaro Energy atau Adro, net foreign sale 32,2 miliar mengalami kenaikan 10 poin atau 0,88% ke 1.140. Dan tentu saja biasanya di ujung dari market review ini kami membuat sebuah kesimpulan mengenai apa yang akan terjadi di pembukaan market hari Senin. Hari Senin, sebagaimana biasanya kami katakan sebagai blindly fly market atau market yang sedikit terbang di kegelapan karena penutupan terakhir market dari Dow Jones adalah Jumat malam ya. Jadi ada spare waktu di mana bisa kemungkinan banyak hal terjadi. Dan kami menetapkan 50%-nya adalah hijau. Kenapa? Karena kami menganggap dengan semakin dekatnya pemilihan presiden di Amerika dan bulan Oktober adalah bulan yang baik untuk market, baik itu market Indonesia maupun market US. Dengan banyaknya laporan keuangan yang kami rasa laporan keuangan Q3 akan lebih baik daripada laporan Q2 yang jauh lebih hancur-hancuran ya. Jadi 50% akan menghijau, tetapi 50%-nya lagi ya ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi karena sudah naik terlalu banyak bisa kembali dikoreksi. Yang kedua bisa juga karena blindly fly yang diikuti adalah market Eropa, bukan market Eropa Amerika melainkan market Asia. Kemudian market Asia Senin tiba-tiba dibuka merah dalam, atau malah mungkin hari ini Eropa dan Amerika bergejolak lagi yang kembali menekan market Indonesia. Tapi untuk saat ini 50% dulu hijau kecil. Kita akan menunggu tutupan market Amerika, market komoditi, market Eropa, dan juga pembukaan dari market Asia yang akan kami paparkan di hari Senin yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id. Tetap semangat boys.